Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Munawwaroh dengan NIM 040403211150 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul efektivitas konseling dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP 10 November Sidoarjo dalam rangka memenuhi mata kuliah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang data. Berdasarkan data kenakalan remaja di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dari Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2013, angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6.325.000 kasus. Tahun 2014 mencapai 7.007 kasus dan tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Artinya dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus narkoba yang di antaranya pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, dan narkoba yang banyak dilakukan oleh anak pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI membeberkan data 23% penghuni Lembaga Pembinaan Kasus Anak atau LPKA merupakan pelaku pencurian. 17,8% terjerat tindak pidana narkotika, diikuti oleh kasus asusila sebanyak 13,2%. Selanjutnya yaitu definisi variabel terikat. Menurut Kartono 2014, kenakalan remaja adalah perilaku kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang dilekuin atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Willis 2014, kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengganggu ketentraman masyarakat umum termasuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu penyebab variabel terikat. Penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu krisisnya identitas. Remaja kerap kali mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Kenakalan remaja juga terjadi akibat kontrol diri yang lemah, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk menghindari perilaku nakal meskipun sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan. Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah kurangnya kasih sayang orang tua. Hal ini bisa memicu remaja mencari perhatian atau pelampiasan dengan melakukan kenakalan di sekolah ataupun di tempat lain. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang agama. Jika mereka kurang atau tidak memiliki pemahaman tentang agama sama sekali, hal ini bisa mendorongnya melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah dampak variabel terikat. Yang pertama, menurunnya semangat belajar. Jadi mereka yang sudah terjerumus oleh kenakalan remaja lebih suka nongkrong daripada membaca buku, membaca novel, dan lain sebagainya. Yang kedua, merasa menjadi jagoan karena merasa ditakuti oleh teman-temannya dan teman-temannya itu harus tunduk dengan perintah-perintahnya. Yang ketiga, kurangnya kadar keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, tidak patuh atau membantah terhadap orang tua dan guru. Selalu kayak dimarahin, dinasehatin itu dia itu selalu membantah. Yang terakhir, merusak akal dan pikirannya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Peneliti menemukan permasalahan kenakalan anak remaja SMP 10 November Sidoarjo yang cenderung masih tinggi, yaitu 51,5%. Kenakalan yang sering terjadi di sekolah adalah sering kali bolos pelajaran, tawuran, minum minuman keras, disebabkan karena kurangnya kasih sayang orang tua dan pengaruh pergaulan pertemanan. Siswa SMP 10 November Sidoarjo melakukan kenakalan remaja tanpa memikirkan dampak yang terjadi di masa yang akan datang. Disinilah kita sebagai konselor hukumnya wajib memberikan solusi atau motivasi siswa agar tidak sampai terjerumus dalam kenakalan remaja. Cara mencegah terjadinya kenakalan remaja, konselor wajib memberikan kesibukan seperti diadakan kegiatan di lingkungan sekolah, membaca buku, membersihkan musola, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya masuk dalam rumusan masalah. Bagaimana efektivitas konseling dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP 10 November Sidoarjo? Tujuannya mengetahui efektivitas konseling dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP 10 November. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.